Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat kalau Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini sedang mengobrol di dalam mobilnya. Rupanya mereka berdua ini sedang membahas siapa yang telah melakukan kejahatan terhadap David dan Amanda. Di mana saat ini David sedang terbaring di rumah sakit karena mengalami penembakan pada dadanya, sehingga David pun mengalami keadaan yang kritis. Namun untunglah saat ini David sudah mulai pulih akan kesadarannya. Sementara itu sampai saat ini Amanda belum diketahui di mana keberadaannya. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini merasa sangat khawatir akan keselamatan Amanda saat ini. Dan Tuan Muda Abimana bersama Kinanti ini tidak tahu siapakah yang akan menjadi teror selanjutnya dan akan menjadi sasaran siapa yang akan menjahati mereka nantinya. Dan Tuan Muda Abimana memperingati kepada Kinanti agar Kinanti ini nantinya lebih hati-hati lagi. Akhirnya mereka berdua saling memperingati agar sama-sama saling hati-hati. Sementara itu Anita, kakaknya Tuan Muda Abimana ini, ia merasa ketar-ketir ketakutan jika kerjasamanya dengan Amanda ini akan ketahuan nantinya. Dan ketika ia akan menyelidiki ke rumahnya Amanda tentang di mana keberadaan Amanda bersama Tuan Muda Abimana, Anita ini buru-buru cepat membereskan kamarnya Amanda atau si Alia ini, yang dimana telah penuh dengan foto-fotonya Tuan Muda Abimana. Ia takut nantinya akan terbongkar oleh Tuan Muda Abimana dan dia pun akan didepak dari rumah keluarga Sudirja, karena Anita ini sangat tahu akan tabiat adiknya ini yang tidak akan segan-segan mengusir siapapun yang telah berbuat kejahatan. Namun di sini rupanya Tuan Muda Abimana ini merasa curiga karena sudah ada yang lebih masuk terlebih dahulu ke tempatnya Amanda. Karena di sini Tuan Muda Abimana melihat kalau tempat itu sepertinya sudah ada yang membereskannya. Lalu Tuan Muda Abimana ini bertanya kepada Anita, kakaknya. Ia merasa curiga kalau ini sudah ada yang melakukannya, kata Tuan Muda Abimana ini kepada kakaknya. Namun memang ini adalah perbuatan Anita. Ia pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau ia tidak tahu siapa yang telah masuk ke kediamannya Amanda saat ini. Sementara itu Amanda yang diajak kerjasama oleh penjahat ini untuk menghancurkan Tuan Muda Abimana, ia pun tidak mau karena ia sangat mencintai Tuan Muda Abimana, meski Tuan Muda Abimana ini sudah menyatakan kalau ia tidak mau bersama dengan Amanda lagi. Namun Amanda di sini tidak mau bekerja sama dengan penjahat tersebut. Sementara itu David yang sudah mulai pulih akan ingatannya, ia pun bercerita kepada Kinanti. Dan ia mengatakan kepada Kinanti kalau ia ingat seseorang yang berada di kapal saat itu, dan ia dengan sekilas melihat orang yang telah menembak dirinya, sehingga dirinya pun saat ini mengalami trauma yang berat. Lalu Kinanti ini mencerna apa yang dikatakan oleh David. Ia pun berpikiran ini adalah perbuatan orang yang jahat yang ingin agar David ini meninggal nantinya. Namun untunglah David di sini dapat diselamatkan. Sementara itu si Arman atau si kumis lele ini, ia sangat kesal sekali karena anak buahnya telah gagal lagi-lagi untuk melenyapkan David, dan ia sangat kesal ketika melihat David ini ternyata tidak meninggal dan sadarkan diri.
Ia pun akan berusaha untuk melakukannya lagi teror tersebut agar keluarganya Sudirja ini nantinya benar-benar ketakutan dan kacau atas teror-teror yang telah ia buat selama ini. Namun di sini rupanya ibunya si Sarah atau ibunya tirinya Kinanti juga ini ia mengalami perampokan karena saat ini ia ingin berbelanja sehabis ia meminjam pinjaman online yang membuat ibunya Sarah ini sangat cemburu atas dirinya. Namun di sini terjadilah kesialan atas dirinya ini, ia pun dirampok oleh penjahat tersebut. Sampai-sampai ia pun terjatuh terduduk ketika penjahat itu merampas dompetnya. Meski ia menjerit meminta tolong, namun penjahat itu terus saja membawa dompetnya pergi dari tempat itu sehingga ia pun sangat bersedih kehilangan uang tersebut. Padahal itu adalah uangnya dari pinjaman online yang akan ia belanjakan pakaian-pakaian branded yang selama ini ia inginkan. Maklum saja ia hanya mendapatkan jatah 1 juta dari Om Herman, ayahnya Kinanti. Tentu saja itu tidak cukup untuk belanja dirinya karena dirinya selalu belanja barang-barang branded dan barang-barang mahal. Tentu saja uang 1 juta itu tidak akan cukup untuk dirinya berbelanja barang-barang mewah tersebut. Sementara itu si Reno ini sudah tidak tahan lagi, tidak pulang ke rumah keluarganya Sudirja. Dengan memberanikan diri setelah bekerja sama dengan ibunya Anita, ia pun pulang ke rumah Sudirja. Dan ketika ia melihat pamannya, ia merasa agak ketakutan ketika Tuan Muda Abimana ini melihat kepada dirinya yang telah membawa koper untuk pulang ke rumah keluarga Sudirja. Dan Reno pun meminta maaf kepada pamannya ini atas segala perbuatan yang telah ia lakukan selama ini. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Akhirnya Mimin pun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.